Ya mesti kita ada tahu ada yang namanya titik kritis, Coach. Oke. Restoran atau makanan yang belum mempunyai halal certificate belum tentu haram. Mumpung yang punya belum datang. Check sound. Assalamualaikum Sobat Muslim Traveler, selamat datang di channel Priyadi Abadi TV, ceritakan momen abadimu. Enak juga duduk di kursi panas ya. Udah pantas belum duduk di sini? Cerita apa ya? Cerita. Assalamualaikum. Aduh. Mbak Anti, apa kabar? Kabar baik Bapak, Masya Allah. Salah posisi. Silakan duduk Bapak. Aku Silakan. di situ, Mbak Anti di sini. Silakan duduk Pak. Yang kosong di sebelah sana, mangga ayo. Nyobain kursi maaf. panas. Aku telat. Maaf. Masya Allah, telat. tabarakallah. Gimana? Alhamdulillah. Sehat, Mbak? Kabar? Alhamdulillah sehat. Ini Sehat, Coach, ya? enak banget ya duduk Enak di ya? sini ya. Masya Iya, Allah. makanya banyak yang sudah tahu duduk, makanya lupa berdiri. Lupa berdiri, Masya Allah. Sebentar ya. Jadi Gimana? gini, Sobat Muslim Traveler, Masya Allah. Izin boleh? Monggo. Beliau ini adalah salah satu idola saya di dunia wisata Muslim. Sekarang karena beliau terlambat, saya dapat kesempatan punya satu pertanyaan, boleh dong? Tapi nanti barternya 5 pertanyaan ke Mbak Anti. Masya Allah pakai barter. Jadi gini, Coach, Gimana? saya mau tanya dong. Heeh. Ini pertanyaan juga mungkin banyak di kalangan teman-teman ya. Maksudnya kenapa sih concern di wisata halal? Kenapa aku fokus di wisata halal Betul. ketimbang umroh dan haji gitu ya? Ya kita tahu lah, tapi nama Coach ini lebih famous ya di dunia wisata Enggak halal. lah, famous. Apa yang famous? Kita cuma remahan Rengginang. Saya belajar dari beliau. Gini, Masya Mbak. Allah. Gini, Mbak. Gimana? Dan Muslim travelers dimanapun berada, sebetulnya simpel ya. Semua ini berawal dari keprihatinan pada saat di awal-awal saya masih bekerja di beberapa travel umum, lalu saya merasa kesulitan untuk mendapatkan makanan halal, kesulitan untuk sholat, untuk menjalankan ibadah. Ketika traveling Iya, ya, ketika Coach, ya? traveling tentunya ya, di mana kita berada di sebuah negara di mana kita menjadi minoritas. Nah, ini yang membuat saya prihatin dan menumpuk sehingga membuat satu keinginan, insya Allah kalau suatu saat saya punya rezeki, punya perusahaan sendiri, saya ingin hanya fokus di halal Wisata tour halal. atau di Muslim tour, yang mana tour ini mengakomodir kebutuhan Muslim traveler, yaitu basicnya makanan halal dan waktu Kebutuhan beribadah yang beribadahnya. tepat, yang kita bisa melakukan kewajiban kita sebagai seorang Muslim meskipun kita berada di negara non Muslim ya, tetapi kewajiban kita tetap kita bisa laksanakan. Kurang lebih Masya basicnya sih gitu, Mbak. Allah. Simple. Jadi ini beliau sedang menceritakan momen abadinya. Ya, Betul begitu? momen abadi saya simple kok waktu itu. Saya mau sholat tapi bingung tempatnya di mana, Mbak. Masya Ya, Allah, luar karena biasa. ya kita ketahui kalau di saat kita traveling kita kan terbatas ya, Betul. masjid dan lain sebagainya. Apalagi dulu itu kita Tidak tidak seperti tahu, sekarang tidak ya. tahu lokasi masjidnya di mana dan lain sebagainya. Nah, ternyata Mbak, begitu saya fokus ya dan saya mendalami, luar biasa, Masya Allah. Banyak sekali ternyata yang bisa kita jumpai masjid-masjid, katakan pada saat kita traveling di Eropa, misalkan di Paris, ternyata selain kita bisa melihat Eiffel, kita juga ada masjid besar, masjid agungnya. Di kota Roma, selain kita
melihat Kolosium sebagai ikonnya, juga ada masjid besar sekali, Masya Allah. Ini yang membuat saya semakin bertekad untuk mensiarkan ya Muslim Traveler ini, ya mensosialisasikan kepada sobat Muslim Traveler bahwa ayo jalan-jalan, traveling atau rihlah atau tadabur alam ke manapun tidak perlu khawatir ya. Masya Apalagi Allah. sekarang kan aplikasinya juga lebih mudah dibanding waktu itu. Betul, ya Coach Mbak. ya. Kalau kita Masya Allah. flashback ke tahun-tahun 90, tahun 2000-an, sekarang kan jauh lebih mudah. Betul. Seperti Mbak Anti setuju nggak kalau Mbak Anti memilih travel Muslim yang mengakomodir kebutuhan Muslim traveler ketimbang travel lainnya? Setuju nggak? Setuju banget. Jadi sebenarnya kenapa kita kalau punten ya, kita kalau ngomong sebagai Muslim, maksudnya memang kalau sebagai Muslim, kalau kita bepergian dengan travel yang sudah concern di bidangnya di wisata halal, otomatis kan kita jadi lebih nyaman ya. Betul dong. Kita pergi itu jadi lebih nyaman, nggak was-was. Dalam hal mau sholat kita nggak di bis terus-terusan. Iya. Tadi kan Coach cerita kita bisa mampir ke Masjid Agung di suatu tempat. Terus makanannya juga Betul. insya Allah sudah di-arrange dengan baik. Dan ada satu hal lagi, Mbak. Begitu kita, misalkan kita sholat di satu masjid, di satu negara, yang mana negara itu kita menjadi minoritas ya, ada nuansa atau suasana yang beda, Mbak. Di mana kita jarang sekali mendengarkan azan gitu ya. Kalau kita kan di Indonesia kan sholat 5 waktu, ya kan kita dengar azan aja kita masih mengabaikan ya. Betul. Tapi pada saat kita ada di sana ya, di mana kita menjadi minoritas, kan kangen sekali akan suara azan. Makanya begitu kita ketemu masjid, aduh senang sekali. Apalagi kita bisa berinteraksi bisa berinteraksi dengan Muslim traveler dari negara manapun setempat ya. Itu suasananya lain lagi. Aduh, aku merinding, Mbak. Bener-bener ini yang membuat suasananya berbeda. Kayaknya kita harus puter, Mbak. Ini aku nggak pantas diwawancara. Aku yang pantas wawancara, Mbak. Ayo, ceritakan momen abadimu. Oke, alhamdulillah saya berhasil bisa membuat Coach Priyadi Abadi menceritakan momen abadinya. Masya Allah. Silakan duduk. Alhamdulillah. Oke, Mbak Anti, apa kabar sekali lagi? Alhamdulillah. Harusnya kita posisinya benar seperti ini ya. Betul. Oke, sobat Muslim Traveler dimanapun berada, jumpa lagi bersama saya Priyadi Abadi TV, dan baru saja saya sudah diinterview oleh seorang halal influencer. Beliau sahabat saya dan owner dari PT Lintas Cakrawala, sebuah biro perjalanan haji, umroh, dan halal tour yang top banget deh ya. Dan kali ini saya ingin banyak bertanya kepada beliau karena saya perhatikan beliau ini sekarang concern sebagai halal influencer. Nah, Mbak Anti, boleh saya tanya-tanya tentang kenapa sih Mbak Anti sekarang fokus di halal influencer, terutama tentang kuliner halal? Kenapa, Mbak? Jadi gini Coach, nggak jauh dari momen abadi tadi yang diceritakan sama Coach. Kalau sebagai seorang traveler, ketika kita berkeliling, saya saat itu sudah merasa ketika membawa sebuah grup, saya merasa sudah mengakomodir sedemikian rupa. Maksudnya sudah checklistnya tuh sudah bolak-balik detail gitu ya, tentang sholat di mana, terus makannya apakah restoran ini sudah halal certificate atau belum. Tapi ada kalanya ketika tiba di satu tempat, kebenaran saya waktu itu bawa grup bapak-bapak dewan yang terhormat, kebenaran ada kunjungan kerja, sudah dipastikan mereka oke, Mbak, restoran harus halal dan lain-lain, waktu sholat harus terpenuhi insya Allah gitu. Sampai di satu restoran, tiba-tiba ada satu peserta tur yang gebrak meja langsung. Saya kaget kan, ini siapa nih tour leadernya nih, gimana sih masa nggak paham, di meja ada wine. Waduh, saya langsung les saat itu. Saya memastikan makanannya halal, tapi saya nggak ngecek ada wine ternyata disajikan di meja. Segera saya konfirmasi, ya kata pihak restoran kan ibu cuma minta makanannya aja halal, wine itu biasa Bu di sini. Ya dari situ saya ngerasa oke, berarti saya harus belajar lebih banyak lagi.
Tentang culture mungkin di Tentang satu culture, negara. tentang culture, tentang kehalalan, tentang ya saat itu saya berpikirnya dengan makanan halal yang saya sajikan sudah cukup. Tapi ternyata ada sebagian mungkin yang merasa di mejanya ada wine ya itu juga mereka nggak mau gitu. Oke Mbak Anti, berbicara mengenai makanan halal ini kan kita harus dari A to Z kan ya, tidak Betul. bisa Kompleks, sekedar no pork, no lard, Betul banget. atau ini tidak ada kandungan babi gitu ya. Tapi kan bukan hanya sesimpel itu kan? Betul banget. Jadi kalau bicara mengenai halal itu dari hulu ke hilir panjang. Tapi memang yang common yang ada di masyarakat kita tahu itu no pork, no lard. Biasanya mereka udah oke, ini aman untuk dimakan. Padahal ya mohon maaf belum tentu. Jadi Mbak Anti juga harus memastikan mengenai ingredients atau kontennya. Bukan ingredients ya coach ya, tapi lebih kepada pemeriksaan itu jadi menyeluruh, bukan hanya ingredients makanannya salah satunya aja. ingredientsnya. Salah satunya ya saya harus tahu apa yang disajikan. Ketika menyajikan makanan lokal, misalnya steak makanan lokal di negara tersebut, kan susah ya cari halal restoran yang sudah halal sertifikat, terutama ketika di luar negeri. Karena itu tadi, ketika dia tidak bisa halal sertifikat benar-benar, karena kalau saya mengeluarkan halal sertifikat berarti saya tidak bisa jualan wine. Sementara mungkin culture di kota itu, wine adalah minuman mungkin sehari-hari karena dingin sebagai penghangat badan gitu ya coach ya. Jadi ya saya harus lebih komprehensif lagi. Jadi ketika menyajikan satu makanan, katakan itu tadi steak, saya harus tanya ini steaknya apakah dagingnya sudah halal, dipotong disembelih secara sesuai syariat Islam. Biasanya mereka akan melampirkan oke, kita beli daging ini dari toko muslim yang sudah memiliki sertifikat halal. Jadi in detail sekali mengerjakan itu. Ya, artinya Mbak Anti ya, dengan restoran tersebut memiliki sertifikat halal, artinya dalam pengawasan otoritas setempat mereka sudah melalui proses baik itu penyediaan makanannya, lalu dari prosesnya, pemasakannya, masak dan sebagainya, termasuk kitchen yang terpisah. Dapurnya terpisah atau tidak. Mbak Anti, ya kembali lagi, Anda sebagai seorang halal influencer ya, sekarang kenapa jadi kembali lagi tertarik untuk mensosialisasikan mengenai makanan halal ini? Apakah karena masyarakat kita juga masih acuh-acuh dan cuek, atau sekedar yang penting no pork, no lard? Iya, seperti itu atau gimana? Jadi sebenarnya kita sekarang tinggal di Indonesia, di mana mayoritas penduduknya adalah beragama Islam. Harusnya logikanya mudah dong cari makanan halal di sini. Tapi kenyataannya ya nggak begitu juga. Meskipun kita berada di negara Indonesia yang mayoritas penduduknya Muslim. Betul. Kenapa? Karena itu tadi, konsep halalnya itu dari kecil kita terbiasa nggak ada babi, selesai. Maaf, saya sebut binatangnya. Maksudnya nggak ada babi, no pork, no lard. Tidak ada minyak babi, tidak ada daging babi, itu sudah halal gitu sudah ya. Halal. Ini persepsi umum. Saya ketika masih kecil sampai dengan sebelum saya belajar secara serius mengenai halal, ya seperti itu mindset saya. Ketika kita traveling itu akhirnya barulah melek. Oh, ternyata enggak ya. Ternyata saya belajar dari permintaan customer ketika mau berangkat, harus ini ya, sampai ada yang minta penunjukan mana halal sertifikat restorannya. Atau kalau halal restorannya belum halal sertifikat, makanannya paling enggak dagingnya itu tadi halal meat dan lain-lain, itu mereka minta. Ya, akhirnya dari situ saya melek, oh ternyata halal nggak cuma itu ya, A to Z tadi. Dan yang lebih penting, no pork no lard belum tentu halal. Kayak contohnya misalnya coach, ketika disajikan salad, tiba-tiba kita nggak tahu ada dressingnya kan macam-macam. Betul. Kalau masih olive oil aman, tapi kalau misalnya sudah pakai vinegar atau apa, itu kan udah termasuk kue-kue yang menggunakan ram. Betul. Jadi ini ada tipsnya nih coach. Wah, ini perlu nih tips dari seorang halal influencer. Apa kira-kira Mbak?
Jadi gini, kalau misalnya kita bepergian ke luar negeri, kalau Iya. ikut sama Adinda Azahra, Atau Rafa Lintas Cakrawala. Masya Allah, beliau guru saya. Iya, insya Allah Oke. aman kalau travel muslim ya. Insya Iya. Allah aman ya. Insya Allah semua sudah terakomodir dengan baik. Iya. Iya, jadi mulai dari waktu sholat dan makanannya, kita bisa bebas tanya. Nanti kalau tidak hanya dengan travel muslim sih ya, maksudnya ketika Anda memutuskan untuk bepergian, kalau Anda seorang muslim boleh ditanya tuh, nanti kita makannya di mana, nanti kan kelihatan di itinerary. Oh iya, tanyakan ke operator turnya, apakah makanan ini atau restoran ini sudah halal certificate atau belum. Nah insya Allah kalau bepergian dengan travel muslim, contohnya Adinda Azahra tadi, boleh sebut travel saya? Atau Rafa Contohnya, Lintas Cakrawala. Tapi contohnya Adinda Azahra tadi, insya Allah sudah mengakomodir semua kebutuhan itu, sahabat traveler, sobat muslim traveler, ya. ini jadi kayak jualan nih, sama jualan. Mbak. bukan jualan. Tapi Tapi intinya memang kita memberikan intinya- edukasi loh, memberikan wawasan. Iya, kan sambil menyelam minum air, tapi jangan sampai tenggelam juga nanti kebanyakan minum. Tapi intinya coach, kalau misalnya kita bepergian dengan travel muslim, insya Allah kita sudah paham kebutuhan kita apa sih, Betul. gitu Dan kan. juga menjadi kewajiban kita sebagai penyelenggara travel memberikan informasi yang detail, Mbak. Betul. Ya kan, baik itu mengenai makanan, ya tempat sholat, termasuk juga menurut saya, Mbak, perlu juga dikembangkan mengenai Islamic heritage, Mbak, Betul, ya, betul. agar semua ini bisa menjadi satu kemasan yang benar-benar Islami gitu, Mbak. Betul. Menurut Jadi saya. ketika tadi coach cerita ketika ke Paris ya nggak melulu cerita mengenai Eiffel Tower. Betul. Ternyata ada cerita Masjid Agung di Paris yang ceritanya nanti di sana. Nah, maka itu ikut travel Makanya ikut Rafa travel Lintas Adinda Cakrawala. Azahra. Oke. Nanti diceritain di sana kenapa Setuju. sih Masjid Agung Paris tuh begitu bersejarah. Tipsnya jadi gini ya sobat muslim traveler, kalau misalnya kita bepergian ke satu negara, kalau kita sudah ikut travel muslim, oke, itu urusan insya Allah selesai. Iya. Tapi kalau misalnya kita bepergian sendiri atau backpackeran atau pergi dengan keluarga karena tidak ingin terikat waktu atau pengen explore lebih dalam, itu gimana ya cara kita cari makanan halal atau masjid? Cara paling gampang coach itu pasti ada aplikasi. Ya, Tuh, sekarang aplikasi mudah-mudah sudah dong dengan aplikasi-aplikasi menjamur yang, banget. Tinggal find mosque nearby atau halal food nearby, itu insya Allah sudah ditunjukin, itu gampang banget. Tapi misalnya ke satu pedalaman terpencil, terus nggak ada sinyal, nggak ada kuota, nggak ada free internet, terus kita harus makan, terus kita nggak bawa punten, nggak bawa bekal. Tapi ada satu kesempatan ketika misalnya kita pengen, gila ya bosen ya, bawa makan bekal dulu, hemat sih hemat, tapi jangan gitu banget dong. Pengen makan, kita juga ingin menikmati kuliner setempat. betul, pengen ngopi misalnya. Iya. Masa sih bawa kopi sasetan dulu, terus seduh sendiri? Ya, Minta air putihnya, minta air panasnya sama restorannya gitu minta ya. air panas, mending kalau minta, kadang-kadang suruh bayar. Artinya, Mbak, kita juga harus memperhatikan biasa di kemasan ya. Di kemasan Betul. itu kan ada labelnya, lalu di kemasan tersebut kita bisa mengindikasikan bahwa apakah ini aman atau tidak. Betul. Gitu ya, Mbak. Jadi dari ingredients-nya Ya. ada lagi satu aplikasi juga di handphone, nanti bisa dicari, kita bisa lihat, oh ini apa ya gitu. Lalu kita bisa Google, tapi kan itu lama ya. Terus terbatas, kalau nggak ada kuota gimana? Nggak ada free wifi gimana? Ya mesti kita ada tahu ada yang namanya titik kritis, coach. Oke. Titik kritis suatu makanan yang kita harus sadar, restoran atau makanan yang belum mempunyai halal certificate belum tentu haram. Oke, sebentar, Mbak. Belum mempunyai sertifikat, belum tentu haram. Belum tentu haram. Bisa jadi dia halal. Bisa jadi dia halal. Nah, Tapi itu tadi. Ini menarik nih. Karena, Mbak, setahu saya ya untuk di luar negeri ya, paradigma mereka kan kalau bicara halal ya itu ditandai dengan adanya sertifikat. Label. Betul. Betul. Oke, kalau Mbak Anti mengatakan belum mempunyai sertifikat, tetapi itu juga belum tentu haram. Betul. Indikasinya gimana? Kita perlu extra effort. Oke. Kalau makanan Salah satu contohnya?
Kalau misalnya makanan dalam kemasan, Heeh, katakan ada dus, heeh. kita bisa lihat ada ingredients-nya apa. Iya, oke. Kita bisa cari, oh ini apa. Oke. Cuman kan itu tadi saya bilang itu takes time. Iya. Kita kalau nggak jajan, kita kan kadang-kadang orang nggak suka jajan, dia pengen kuliner lokal. Iya. Kayak misalnya kopi, tadi saya bilang, Iya. aduh gue pengen ngopi nih. Betul. Ngopi, ya kita tinggal lihat, apakah kita lihat kopi, kita pesan kopi, kita tanya, apakah itu mengandung rum, Iya. mengandung Baileys. Iya. Kopi-kopi kekinian sekarang kan banyak dicampur-campur ini, betul, campur itu. betul, campur macam-macam sehingga akhirnya kopi yang bahan dasarnya halal jadi mohon maaf nggak halal Tidak halal. karena tercampur dengan alkohol itu tadi. Iya. Tapi kalau misalnya kita cuma pesen tanya, oke, saya pesen mungkin namanya X coffee, apa sih isi dari X coffee ini? Oh itu cuma kopi hitam aja, campur gula pun enggak, cuman kasih air, ya insya Allah itu halal. Oke. Jadi menurut saya ya kita memang harus pinter-pinter baca dan pelajarin titik kritisnya. Oh. Itu tadi. Oke, itu menjadi titik kritis bagi seorang Muslim traveler ya. Kalau dia mau beli kopi. Untuk menentukan bahwa makanan itu halal atau tidak. Betul. Karena keterbatasan mungkin restoran itu tidak mempunyai atau belum mempunyai atau sedang memproses sertifikatnya. Betul. Jadi, lalu apa lagi Mbak selain itu? Ada banyak ya, seperti misalnya kalau kita masuk ke, mohon maaf, ke Chinese food. Iya. Restoran yang menyediakan kuliner China ya. Iya. Itu kan enak banget. Maksudnya kita kalau pergi ke luar negeri zaman dulu itu pasti jadi inceran saya. Karena ada nasi di sini. Karena yang menyediakan nasi putih kan Chinese food, Thailand, food, ya, betul Thailand, kan? ya. Nah itu saya kayaknya. Meskipun ada restoran India juga tapi nasinya punya, beda ya, tapi Coach. nasinya beda Ya, lah, Bang. yang Nasi dipakai. putih yang pulen ya hanya di Chinese food dan Thai Thailand food. Tetapi, nah ini kita juga perlu Pelajarin. lebih waspada juga ya. Betul. Di samping minyak babi dan babinya sendiri. Kayak di Chinese food tadi misalnya, kita harus waspada. Kita tanya, dia serving pork atau enggak? Kita lihat di menu, oh ternyata dia ada pork. Oke. Kalau saya pribadi, saya tanya, ada dapur terpisah nggak untuk makanan di luar pork? Misalnya untuk vegetarian food. Kan mungkin Muslim meal belum terlalu familiar mungkin di daerah situ. Kalau misalnya dia bilang, oh ya kita bisa masakan terpisah, karena sempat saya tanya di salah satu restoran ketika kemarin ke New Zealand, itu sempat saya tanya, dia memang dapurnya terpisah, tapi dia serving pork, tapi dia cerita itu dapur dia terpisah. Lalu kalau dia bilang bisa kasih waktu, dia mau pisahin tuh, dia cuciin semuanya. Jadi alhamdulillah, oke, ada pork, tapi dapurnya sudah pisah nih. Berarti kan satu step sudah kita lewatin ya Coach ya. Selanjutnya kita tanya lagi, makanannya apa sih? Chinese food. Chinese food itu common pakai apa sih yang namanya angsiu? Nah ini, angsiu memang sangat populer di restoran Chinese food. Karena itu seperti MSG-nya masakan China betul. ya. Karena nggak pakai itu kalau nggak pakai angsiu itu nggak sedep. Nggak sedep. Betul. Nggak sedep. Kayaknya cita rasanya ketinggalan gitu. Betul. Tapi ternyata angsiu itu, sobat Muslim traveler, mengandung alkohol 5-20%, di mana batasan alkohol yang dibolehkan dalam makanan itu menurut MUI itu 0,5%. Berarti kan secara otomatis angsiu itu tidak diperbolehkan untuk Muslim traveler. Kalau nanyanya gini, boleh nggak? Kalau saya tanya pakai angsiu atau enggak, ya saya akan jawab enggak. Nggak pakai, misalnya saya penjual. Kadang-kadang kan, punten ya, chef di luar negeri itu mereka nggak mau masakannya diganggu-gugat. Ya, karena bagi mereka, apalagi yang kuliner lokal, Betul. ya, masakan itu merupakan satu kreasi ya. Betul. Satu kreasi, suatu budaya, satu hasil yang kita harus apresiasi. Betul, harus hormati. Jadi kalau misalnya saya sering kali diomelin, 2 kali diomelin, di Perancis diomelin, di Italia diomelin. Di rumah diomelin juga Mas Wali. Karena apa? Karena saya minta take out sesuatu dari makanannya. Ya. Dan itu merusak cita rasa daripada. Dia bilang kalau lu nggak mau pesan yang lain. Ya. Gitu. Jadi saya kalau itu masuk kali terjadi. Betul, kembali lagi ke Chinese food, saya akan tanya, boleh nggak saya minta tidak dipakaikan angsiu? Ya. Artinya begini Mbak ya, kalau boleh saya potong, jadi perlunya kita mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh dan kita komunikasikan dengan restoran tersebut. Betul, kuncinya di situ. Jadi titik kritisnya tuh sebenarnya nggak susah, jadi nggak usah terlalu khawatir. Kita cuma perlu belajar si titik kritis itu tadi.
Artinya kita sebagai Muslim traveler tidak perlu khawatir ya, kita Nggak perlu traveling khawatir. kemanapun. Jangan dibuat susah. Jangan dibuat susah dong, Betul. ya kan? Bumi Allah ini luas. Bukan hanya Mekah dan Madinah saja, ya kan? Betul, Masya Allah. Luar Jadi biasa. kita traveling kemanapun, insya Allah tur Muslim mengakomodir kebutuhan Muslim traveler. Insya Allah, makanya kalau saran saya, ya besok kalau bepergian, ya coba pilih travel Muslim. Bukannya untuk yang Muslim ya, terutama ya Coach. Tapi maaf Mbak, saya juga akhir-akhir ini punya klien ya, mereka yang datang dari saudara-saudara kita yang non Muslim, mereka ikut di tur kami karena nah ini menarik berkaitan dengan makanan halal. Oh gitu. Saya pun sempat terkesima, saya tanya, Bapak mohon maaf, nanti kita ada tempat sholat loh, kita ada sholat. Menunggu. Nggak apa-apa, oh Iya. nggak apa-apa. Saya nanti pada saat Bapak sholat, ibu bapak sholat, saya foto-foto di daerah setempat ya. Lalu kita makanan halal loh Pak, Bapak Ibu. Nggak bisa kuliner ya. Ini yang saya cari, mereka bilang begitu. Karena apa? Sekarang banyak sekali yang saudara-saudara kita dari non-Muslim ya, mereka sudah aware ya dengan makanan sehat, Mbak. Makanan sehat. Yang mana kita ketahui bersama ternyata dalam perut babi itu ada banyak mengandung dan itu juga banyak dokter sekarang mengatakan mulai dihindari, apalagi di umur 45 ke atas, mulai menghindari daging-daging, apalagi daging babi. Maka daripada itu, kenapa mereka memilih tur halal? Karena mereka melihat, bukan karena halalnya, karena mereka kan tidak perlu halal atau tidak ya, tetapi mereka melihat makanan yang disediakan lebih hygiene. Masya Allah, memang apa Coach, kalau saya nggak salah juga makanan halal itu punten restoran yang punya halal sertifikat harganya nggak sedikit lebih tinggi dibanding kamar restorannya. Kita harus akui memang bahwa harganya kenapa kadang-kadang mahal ya kalau ikut Tapi tur insya Muslim. Allah, pada saat Muslim traveler diberikan pilihan ini makanan halal, ini yang non halal, tapi ini lebih tinggi dikit, insya Allah para Muslim traveler memilih yang memahami halal, karena memang basicnya harus begitu gitu ya. Jadi yang halal itu insya Allah pasti baik. Insya Allah. Nah itu dia, Masya Allah. Jadi saya dapat ilmu juga nih Sobat Muslim Traveler, Alhamdulillah. Jadi insya Allah ini bisa jadi amal jariah buat semua para halal influencer. Ini luar biasa sekali. Top Mbak. Dan insya Allah mudah-mudahan bermanfaat ya. Amin. Yang paling penting itu. Luar biasa Mbak Anti. Aduh, tanpa terasa bincang-bincang kita sudah lewat daripada waktunya nih. Tapi sekali lagi saya ucapkan terima kasih Mbak Anti sudah hadir di podcast saya. Sekali lagi ini insya Allah bisa jadi manfaat terutama buat pribadi saya dan Sobat Muslim dimanapun berada. Dan sukses buat Mbak Anti. Sama-sama Coach Priyadi. Masya Allah, Alhamdulillah. Syukran. Demikian bincang-bincang singkat saya dengan Mbak Anti, seorang halal influencer dan juga owner dari PT Rafa Lintas Cakrawala. Waduh, namanya cantik sekali. Sekali lagi apabila tayangan ini bermanfaat, silakan like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya di sosial media Anda. Sampai jumpa di momen abadi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.